bisa bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih lanjut Asmaul Husna. Kalau tema-tema Idul Adha insya Allah sudah gitu ya dengan Ustadz, dengan narasumber yang lain. Maka kita tetap dengan Asmaul Husna yang ke-65. Di mana yang ke-65 itu Al-Majid. Suara saya mantul ya? Enggak, Bu, tadi ada yang open. Enggak, belum di-mute. Sudah ya? Oke, yang ke-65 adalah Al-Majid. Apa Al-Majid? Al-Majid artinya memiliki kemuliaan dan keluasan yang sempurna. Jadi kemuliaan Allah itu tidak terbatas. Kemuliaan Allah itu sangat-sangat sempurna. Kalau misalnya kita pernah lihat anggota dewan disebut yang anggota dewan yang terhormat gitu ya. Tapi kadang-kadang kita kecewa, ternyata ada anggota dewan yang tidak melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Atau sama mungkin yang kita hormati ya atasan kita atau saya atau siapapun gitu ya disebut. Tetapi kadang-kadang ada yang kecewa, oh ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Ekspektasi kita kepada hamba itu terkadang terlalu tinggi sehingga kadang-kadang menimbulkan kekecewaan. Kenapa? Karena tidak sempurna. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya, keluasannya, kemahaannya itu sempurna, tidak terbatas gitu ya. Maka kalau kita melihat atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan apa ya? Akan tenang gitu. Berbeda kalau kita bersandar dengan makhluk Allah ya, akan timbul kekecewaan, akan timbul kegalauan, kegelisahan gitu. Kenapa? Karena apa yang kita sandarkan itu makhluk dan makhluk itu nggak sempurna gitu. Kadang-kadang kita berharap A, dapatnya B, atau berharapnya C, dapatnya D, dan seterusnya. Namun kalau kita menunjukkan gitu ya, ke bersandaran kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemuliaan yang luar biasa. A memiliki kelebihan, tapi pasti ada kekurangannya. B memiliki kekurangan, tapi pasti ada kelebihannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu Al-Majid. Al-Majid, sempurna sekali kemuliaannya, sempurna sekali kehebatannya gitu ya. Saat Allah memberikan kita kenikmatan itu karena Allah sayang, begitu pula sebaliknya. Saat Allah memberikan kita ujian pun karena Allah sayang. Kalau kita sayang sama seseorang karena kita memang sayang, tapi terkadang kita tidak mau sayang kepada seseorang karena kita benci, itulah makhluk gitu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu saking bersyukurnya kepada seorang hamba gitu ya, saking bersyukurnya ibadah yang sangat-sangat simpel, ibadah yang sangat sempurna dibayar surga. Saking sayangnya sama hambanya, even hamba tersebut tidak menyembahnya, pun Allah kasih kenikmatan berupa harta, kesehatan, atau mungkin jabatan gitu ya. Betapa Allah itu menyayangi hambanya, memberikan kesempurnaan gitu ya pemberiannya tanpa ada perbedaan. Hanya bedanya apa? Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Oke, dikasih di dunia untuk semua hamba, tetapi saat Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad atau umat yang menyembah Allah saja. Maka definisi Al-Majid adalah yang memiliki kemuliaan dan keluasan yang sempurna, tidak bertepi, tidak terbatas, dan paling berbeda gitu ya. Pasti berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-65 Al-Majid. Nah, yang ke-66 dengan 67 itu nyambung tuh. Ada Al-Wahid, ada As-Samad. Mbak Mei ada Quran nggak? Boleh tolong dibacakan surat Al-Ikhlas. Ada Al-Wahid, Al-Wahid dengan As-Samad. Itu hafal ya surat Al-Ikhlas ya. Tapi boleh tolong dibacakan artinya. Udah hafal sih Ya. kayaknya. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya ya Umi? Betul.
Katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Ya, ini Al-Wahid. Jadi yang ke-66 adalah Al-Wahid, yang Maha Satu, yang Maha Esa. Artinya apa? Tidak ada duanya, tiganya, empatnya, gitu. Hanya satu-satunya. Hanya satu, gitu. Maka kalau kita lihat surat Al-Ikhlas, gitu ya, padahal nggak ada kalimat ikhlas kan di situ, gitu. Tetapi surat ini disebut surat Al-Ikhlas. Apa Al-Ikhlas? Pemurnian filter, gitu ya, tentang penyembahan Allah yang hanya satu. Jadi Allah itu Maha Esa, Maha Satu, gitu. Tidak perlu tidak ada tandingannya, gitu. Dan tidak perlu ada penguat. Misalnya kalau kita pernah dengar dari non muslim ya, ada 3 in 1 and 1 in 3, gitu kan. Ada dewa pencipta, dewa perusak, dewa pemelihara misalnya. Kalau Allah nggak butuh itu semua. Kenapa? Allah itu satu, sudah mencakup semuanya. Maka kalau kita perhatikan ketika ada yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, gitu ya. Tapi kan Nabi Isa tidak bisa memberikan apa yang diminta, gitu kan. Kalau misalnya Ibunda Maryam dikatakan ibunya Tuhan, berarti kan ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya, berarti kan Tuhan lebih dari satu, gitu. Tapi kalau dalam agama kita jelas sekali qul huwallahu ahad. Nah, kalimat qul huwallahu ahad itu memiliki gambaran bahwa nanti di hari kiamat itu ada 3 kelompok. Perhatikan surat Al-Ikhlas, qul, katakan ya Rasulullah. Allah mengajarkan Rasulullah untuk mengatakan apa? Huwallahu ahad. Huwa Allah ahad. Qul huwa Allah ahad. Itu kan lafaznya, gitu ya. Katakan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan apa? Huwallahu ahad. Huwa itu artinya apa? Dia. Kemudian Allah ahad satu. Katakanlah, gitu. Katakanlah ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah Allah yang Maha Satu. Nah, dari situ kita bisa melihat ada kelompok huwa, ada kelompok Allah, ada kelompok satu. Maksudnya apa? Gini. Ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, jika mengucapkan dia, itu berarti Allah. Masya Allah, semalam belum curhat sama dia, itu Allah. Itu menyebut dia saja, otak mereka langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan kita. Petirnya besar sekali. Mbak Mei sampai ke ini nggak kedengeran nggak? Iya, tadi sedikit, Umi. Alhamdulillah ya, padahal besar sekali di sini. Jadi kalau kita bilang dia, itu manusia masih menganggapnya masih orang lain, makhluk, gitu ya. Jadi ketika misalnya para sahabat ngobrol dengan sahabatnya akan mengatakan apa? Masya Allah dia, gitu ya. Kita curhat sama dia, kita dekat dengan dia, itu dianya itu pasti Allah. Kalau level kita misalnya gini, kangen ya sama dia, cie-cie, gitu kan. Kenapa? Karena dianya bisa makhluk, gitu. Tapi kalau levelnya para sahabat, aku rindu sama dia, dianya itu langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Level mereka tinggi. Nanti di surga pun demikian. Jadi ada surga yang levelnya buat orang-orang biasa, ada surga yang levelnya itu kelas VIP. Buat siapa? Buat kelasnya huwa. Yang menyebut nama dia itu langsung otak mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu level paling tinggi ya. Di dalam surat Al-Waqiah ada ayat bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kuntum azwajan tsalatsah. Nah, ada azwajan tsalatsah, itu kata Allah apa? Nanti kalian ada 3 kelompok. Gitu. Wa kuntum azwajan tsalatsah fasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Kelompok paling tinggi siapa? Kelompok yang mendapatkan surga VIP. Nah, ini huwa ini. Jadi dia itu pasti Allah, gitu.
Kenapa? Mereka bersandarnya, curhatnya, rindunya itu sama Allah saja gitu. Kalau mereka sudah curhat kepada Allah, nggak butuh curhat sama manusia kan gitu. Maka dikatakan oleh Allah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kelas level paling tinggi adalah levelnya orang-orang yang dekat dengan Allah, muqarrabun. Nah, kalau kita kelas yang mana? Kita kelas Allah. Nyebut Allah, baru kita paham. Masya Allah, astagfirullah, gitu ya. Kalau kita menyebut Allah, baru kita paham itu Tuhannya kita, gitu. Tapi kalau nyebut Tuhan, nah itu bisa bermacam-macam. Tapi kalau Allah, itu pasti Allahnya kita. Tuhannya umat Islam, begitu. Itu level nomor 2. Kalau kita nyebut dia, masih nebak-nebak, dianya siapa ya, gitu. Ini ada cerita. Seorang istri cerita tentang kebaikan suaminya. Suaminya soleh banget, gitu. Kebetulan qadarullah suaminya ini pemborong lah ya, entah di satu proyek gitu. Kemudian vendornya bilang gini, Pak, tolong ini ditaksir nih sekitar berapa dana yang dibutuhkan. Kata suaminya ya sekitar 5M lah gitu. Temennya bilang apa? Bisa nggak tulis 8M gitu. Aduh saya nggak berani gitu. Kenapa? Takutlah gitu. Ketika dia nyebut takut saja, takutlah gitu. Takut sama siapa? Ya gitu ya. Ya sama belum diterusin sama istri, bukan gitu. Kalau belum disebut Allah itu nggak paham gitu. Kalau kita menyebutnya takut sama dia, pasti orang memahaminya dia itu kalau nggak orang tua ya istri kan gitu. Tapi enggak, takut sama Allah. Nyebut Allah dulu baru paham gitu. Akhirnya apa kata mitranya ini? Nggak usah ingat-ingat Allah lah kalau lagi begini. Gitu. Jadi coba bisa dibayangkan betapa nyebut Allah saja belum bisa mendekatkan dia kepada Allah kan gitu. Itulah level manusia. Kalau level Rasulullah, para sahabat, salafus soleh, nyebut dia itu langsung Allah. Kalau kita levelnya level kedua, maka surga kita surga yang kedua. Artinya surga yang biasa, bukan kelas VIP, bukan gitu ya. Berbeda dengan kelas gua. Nah, ada kelompok nomor 3. Kelompok nomor 3 Pak Ahad. Kalau disebut dengan Allah atau Tuhan, mereka juga punya Tuhan gitu. Tapi kalau dibilang Allah yang satu, yang ahad, baru oh itu milik orang Islam. Siapakah kelompok itu? Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan Mas'amah. Biar detailnya coba boleh tolong buka surat Al-Waqiah. Biar nyambung ayat ini. Surat 56. Ayat 7 sampai ayat 14. Ayat 7 ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah dan berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Nah, jadi kalau Allah menyebutkan wa kuntum azwajan salatah bahwa nanti akan ada 3 golongan gitu ya. Yang disebut yang pertama apa? Fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Kelompok pertama adalah kelompok kanan, betapa beruntungnya kelompok kanan. Kelompok kanan yang mana? Yang Allah. Kan qul huwa Allah ahad kan? Qul huwallahu ahad. Qul huwa Allah ahad. Nah, golongan kanan itu golongan Allah nomor 2. Kedua siapa? Kata Allah wa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah. Kelompok kedua itu golongan kiri. Siapa golongan kiri yang harus menyebut ahad dulu gitu. Qul huwallahu ahad. Kita harus menyembah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang satu. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan yang mereka 3.
Kalau disebut ahad, Tuhan yang satu, baru mereka paham. Nah, kelompok ketiga ini di dalam Al-Quran dikatakan apa? Mereka masy'amah. Masy'amah golongan kiri. Mereka berada di neraka. Jadi orang-orang non-muslim berada di api neraka. Nah, sudah ada kan golongan kanan penghuni surga, golongan kiri penghuni neraka. Kata Allah apa yang ketiga? Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Nah, kelas VIP ada. Nah, kelas VIP itu adalah kelas yang mengatakan dianya itu sudah Allah gitu. Kan qul wallahu ahad. Kalau nggak paham boleh diulang ya. Kalau misalnya belum nyambung nih. Jadi intinya dari surat Al-Ikhlas itu kita bisa melihat bahwa Allah memberikan ilmu kepada kita bahwa Allah itu satu. Namun gitu ya, namun sesungguhnya ada kelompok manusia yang menyebut dia saja itu sudah langsung Allah tujuannya. Siapa mereka? Rasulullah, para sahabat, salafus soleh. Itu kalau nyebut dia itu pasti Allah gitu. Kalau kita belum, kita kalau nyebut dia masih cie-cie gitu kan. Ih, kangennya sama dia cie-cie. Kalau mereka enggak, langsung kangennya sama dia, langsung Allah otak mereka. Nah, kalau kita kelompok nomor 2, kelompok Allah yang di dalam Al-Quran dikatakan golongan kanan. Sementara Tuhan yang satu itu perlu dijelaskan kepada non-muslim. Karena mereka juga bertuhan, tapi Tuhannya 3. 3 in 1 and 1 in 3 gitu. Kalau kita kan satu. Nah, kalau disebutkan Tuhan yang satu, orang kafir baru tahu, oh itu Tuhannya orang Islam. Maka orang-orang kafir ini tempatnya di neraka. Bagaimana dengan orang-orang paling tinggi? Kata Allah di sini, wasadikun asadikun. Mereka orang yang paling dulu masuk Islam, paling dulu jihad, paling dulu melakukan amal soleh gitu ya. Dan dikasih tahu sama Allah, kuotanya tinggal sedikit. Kenapa? Sulatu minal awwalin wa qalilu minal akhirin. Yang masuk ke dalam surga kelas VIP itu sudah ditempati orang-orang terdahulu. Wa qalil, dan sedikit sekali kuotanya untuk orang yang akan datang. Jadi kalau zaman sekarang kita udah keangkut masuk surga saja udah alhamdulillah. Kenapa? Sulit untuk masuk kelas VIP. Karena kuotanya tinggal sedikit. Maka kalau kita yakin Allah itu maha satu gitu ya, maha esa, tolong singkirkan sembahan-sembahan yang lain. Berhala-berhala yang lain singkirkan. Itu pula rahasianya. Mengapa kita kalau membaca Al-Fatihah agak fokus sedikit saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Iyyaka, kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami mohon pertolongan atau minta pertolongan. Kenapa Allah mendahulukan kalimat iyyaka? Agar eksistensi tauhid terasa sama kita. Tolong diusahakan saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pahami bahwa hanya Allah tempat kita menyembah, hanya Allah gitu. Dan hanya Allah tempat kita meminta pertolongan. Mengapa tidak dibalik? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah kepada engkau dan kami minta tolong kepada engkau, gitu kan? Itu kan sama. Tapi kekuatan arti dari kalimat iyyaka itu berbeda. Nah, contoh gini. Nih ibu-ibu digombalin gitu ya sama suami. Bun, I love you. Sama sih, I love you, Bun. Gitu kan sama kan? Bedanya di mana? Kalau Bun, I love you, berarti cintanya untuk Bunda. Tapi kalau I love you, Bun, saat itu I love you, Bun, besok I love you, I love her, I love her, I love her. Maka itu rahasianya kenapa Allah mendahulukan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya gitu maksudnya. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Artinya apa? Berhala-berhala yang lain menyingkirlah. Karena hanya Allah tempat kita menyembah dan hanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Nah, itu terkait Al-Wahid, Allah yang Esa. Bagaimana yang terakhir ya, As-Somad. As-Somad apa? Nah, As-Somad ini tempat bergantung yang maha Esa, di mana kita menggantungkan semua kepada
as-somad gitu ya. Jadi as-somad ini artinya tempat tujuan gitu. Selalu dituju ketika ada seorang makhluk yang membutuhkan sesuatu. Kalau kita misalnya mengandalkan seseorang. Kenapa misalnya orang-orang penting ada bodyguard, ada big boy gitu kan, ada asisten, karena dia bergantung, karena dia butuh gitu. Dia nggak bisa melakukan itu semua sendiri. Nah, saat kita bergantung kepada manusia kita merasa nyaman, apalagi kalau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bergantung sama manusia saja aman, apalagi kita bergantung kepada Allah. Udah nyaman banget gitu. Kok bisa nyaman kalau kita bergantung kepada Allah? Karena Allah mengetahui semua yang terbaik buat kita. Allah nggak pernah ketukar ngasih rejeki, Allah nggak pernah ketukar ngasih ujian, Allah nggak pernah ketukar kapan orang itu bersinar. Ada yang bersinarnya tahun ini, tahun depannya meredup. Ada yang tahun ini masih redup, tahun depannya bersinar. Allah paling tahu kapan waktunya dia bersinar. Kapan dia berjaya, kapan dia pensiun, kapan dia ekonominya misalnya menurun. Ya Allah paling tahu. Maka karena kita tidak tahu, jadi sok tahu kan gitu. Kita jadi orang yang sok tahu gitu. Seakan-akan kalau misalnya umur segini kita akan begini, umur segini kita akan gitu ya. Itu kalau untuk urusan dunia itu bergantung sama Allah. Udahlah diatur kok sama Allah rezeki kita, umur kita gitu. Terus gimana? Ya kita jemput atau usaha untuk urusan akhirat aja gitu. Karena kalau dunia jangan dipikirkan, nggak mampu kita memikirkan dunia. Ada yang menggenggam dunia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar tujuan kita ya ke Allah saja. Kerja misalnya ya, kita berangkat kerja, menjemput rezeki, ya tujuannya karena Allah. Tujuannya Allah gitu. Nanti kalau kita udah jemput, terserah Allah kan mau ngasih berapa, mau jumlahnya berapa, begitu. Intinya apa? Tujuan itu untuk Allah saja. Ada lillah, ada billah gitu ya, ada ma'allah. Kalau lillah hanya untuk Allah. Billah dengan Allah, dengan nama Allah kita melakukan semuanya, ma'allah bersama Allah. Orang kalau sudah merasa bersama Allah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, sebagaimana yang kita ketahui, bagaimana Ibunda Hajar ditinggal di sebuah padang pasir yang tandus bersama Ismail kecil. Saat itu Ibunda Hajar hanya bertanya, ya Ibrahim, di sinikah kau menempatkan aku dengan Ismail? Ya, kata Nabi Ibrahim. Tanpa manusia ya Ibrahim, tanpa air, tanpa siapapun ya Ibrahim. Di sinikah kau akan menempatkan kami ya Ibrahim? Iya, kata Nabi Ibrahim. Namun pertanyaan terakhir apa? Apakah ini atas perintah Allah ya Ibrahim? Betul. Ini atas perintah Allah. Apa kata Ibunda Hajar? Kalau memang ini perintah Allah, maka aku akan ikhlas. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkanku sendirian. Coba. Kalimat Ibunda Hajar ini didengar oleh Ismail kecil. Maka saat Ismail kecil sudah balik, ada yang berpendapat usianya 13, ada yang berpendapat 16 gitu ya. Ketika balik, Nabi Ibrahim nengok lagi dengan membawa misi harus menyembelihnya gitu. Kalimat Ibunda Hajar didengar oleh Nabi Ismail kecil, maka ketika nak gitu ya, ya bunda ya ini arafil manami anni adbahuk. Nak, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ayah bermimpi menyembelihmu nak. Fandur mada tara. Bagaimana pendapatmu gitu ya? Apa jawaban Ismail kecil? Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah nasabirin. Ayah lakukan, coba lakukan. Jika memang ini perintah Allah, lakukan ayah. Insya Allah ayah mendapatiku anak yang sabar. Gitu. Kenapa kalimat itu keluar gitu ya? Karena tadi ibundanya merasa nyaman jika bersama Allah. Ibundanya yakin Allah tidak akan pernah menyanyiakan. Maka orang yang bersama Allah, bergantung kepada Allah, pasti akan tenang hidupnya. Dan setan tidak akan pernah redok kalau kita tenang,
maka dibuatlah kita memikirkan sesuatu yang tidak pantas kita pikirkan, atau kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kenapa kita sok tahu mau menggenggam dunia, mau ngurus dunia? Dunia sudah ada yang ngatur gitu. Kita cuma apa? Cuma menjalankan sunatullahnya saja. Apa sunatullahnya? Ikhtiar gitu. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membedakan kita dengan orang Jepang. Orang Jepang nggak bertuhan. Ketika stres mereka bunuh diri, mereka menganggap selesai hidupnya mereka. Kita memiliki Allah yang segala-galanya, yang maha segala-galanya. Kita bergantung kepada Allah. Kita beriman kepada takdir. Karena kita beriman kepada takdir, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kegalauan itu hilang. Kekhawatiran itu sirna. Kenapa? Ada Allah yang mengatur segala-galanya. Naik mobil kita bisa tidur, naik pesawat kita bisa tidur. Kadang-kadang dengan ujian Allah kita nggak bisa tidur. Padahal dunia ini digenggam sama Allah. Disetir sama manusia kita bisa tidur kan? Disetir sama pilot kita bisa tidur. Tapi ketika kita tahu dunia ini disetir oleh Allah, kadang-kadang kita tidak bisa tidur. Kenapa? Belum sepenuhnya kita bergantung atau menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka As-Somad ini ya yang maha dibutuhkan, yang maha dituju, yang dimana kita tepat bergantung, ini menjadikan kita lebih bisa memaknai hidup, bisa optimis gitu ya. Ini ayat surat Al-Ikhlas ini sesungguhnya menambah kita optimis, menambah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah yang menggenggam langit dan bumi dan Allah yang mengatur semua isinya. Mudah-mudahan Asmaul Husna yang ke-68 ya, As-Somad ini bisa kita amalkan gitu ya. Jadi kalau kita sedang diuji, Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Demikian ibu-ibu solehah. Alhamdulillah sudah jam 1:15. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan atau dikurangi, saya kembalikan lagi kepada Mbak Mei. Silakan Mbak Mei. Ya, itulah Umi untuk penjelasannya, Masya Allah. Jadi berarti kita hari ini ada 3 ya. 4 ya Umi. Al-Wahid sama Al-Ahad. Oh iya. 3 sayang. 3 ya. Tadi Al-Majid, Al-Majid. Al-Wahid, As-Somad. Iya nggak? Oh iya. Al-Majid, Al-Wahid, As-Somad. Berarti Ya. next kita Al-Qadir. Ya. Ya Allah. Ya, Masya Allah. Tadi sudah dijelaskan bersama. Sedikit aku boleh rangkum ya Umi. Tadi penjelasannya. Tadi kita bahas yang pertama adalah Al-Majid. Allah yang memiliki kemuliaan dan keluasan yang tidak terbatas. Keluasannya dan kemuliaannya sangat sempurna dan membuat kita makhluknya tidak akan pernah kecewa. Lalu kemudian Al-Wahid. Al-Wahid artinya ada di dalam kandungan surat Al-Ikhlas. Menegaskan bahwa Allah itu yang Maha Esa, tidak ada sesuatu selain Allah dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada hakikat kecuali hakikat Allah, sehingga tidak ada tandingannya. Lalu kemudian Somad, Maha dibutuhkan, tempat kita bergantung kepada Allah segala urusan kita, karena Allah yang Maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Betul. Ya, tadi sudah ada yang titip pertanyaan Umi. Boleh. Sebentar. Nah, tapi ini di luar ini ya Umi, di luar tema kita. Boleh. Ini tentang berkurban, pertanyaannya. Bolehkah kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Iya. Jika orang tua kita sudah meninggal atau kakak kita gitu ya sudah meninggal, maka boleh meniatkan kurban untuk orang yang meninggal. Dikiaskan dengan apa? Dengan badal haji. Jika orang tua ingin melaksanakan ibadah haji, kemudian belum waktunya sudah meninggal, maka anaknya atau orang lain kan boleh membadalkan hajinya. Demikian juga dengan kurban. Jadi boleh
diniatkan untuk orang yang sudah tiada. Mengapa? Karena kalau orang yang sudah meninggal kan tidak bisa menambah amal. Kita yang masih hidup tambah amal orang tua kita gitu ya, dengan sedekah, dengan kurban, dengan ibadah-ibadah yang lain seperti haji atau umroh, itu dibolehkan. Demikian Allah a'lam. Ya, jazakallah. Siapa lagi Mbak? Silakan, ada yang ingin bertanya? Ada lagi, Bu, Neng? Ya. aku nanya mengenai sholat id, kalau sholat idnya sholat Idul Adha. Ini saat saya berencana sholat Idul Adha di hari Rabu. Karena saya meyakini bahwasanya wukuf di Arafah adalah hari Selasa. Contoh kasus ya Bu. Kemudian harusnya kan kalau saya ngikutin wukuf di Arafah hari Selasa, harusnya saya Rabu sholat id kan. Nah, bila mana di daerah tempat saya terdekat itu tidak ada yang dilaksanakan sholat id hari Rabu, bolehkah saya sholat id hari Kamis? Karena itu kan udah masuk Tidak. hari tasyrik ya Bu. Tidak boleh. Harus konsisten. Kalau Idul Adhanya hari Rabu, sholat idnya ya hari Rabu. Kalau Idul Adhanya hari Kamis, sholat idnya ya gitu. Sama dengan Idul Fitri, sama persis. Kan melihat tanggalnya kan dengan ru'yah atau dengan hilal, sama. Tetap sama, Idul Fitri, Idul Adha, sama, itu kasusnya sama. Karena Nggak ada saya pernah perbedaan. Oke, itu Bu. Karena saya pernah baca dan saya pernah bertanya serta mendengarkan bahwa kalau Idul Fitri itu dibolehin seandainya kalau memang di daerah tersebut tidak ditemukan sholat id yang mendahului gitu loh. Jadi diperbolehkan sholat id yang katanya saya tahu itu sholat Idul Fitri. Cuman kalau Idul Adha kan udah masuk hari tasyrik. Nah itu Sama, berarti masih sama. tetap tidak boleh ya. Nah, jadi kalau misalnya kita hari Arafahnya hari ini, besoknya gitu kan. Berarti sholat id. Kalau misalnya besok masih puasa Arafah, berarti lusanya sholat id gitu aja. Jadi warnanya jelas gitu. Makasih ya Bu. Jadi kita ikut mana, Sama-sama. Mi? Umi, jadi kita ngikut mana? Saya selalu ikut pemerintah. Karena kan ada MUI, mereka yang bertanggung jawab. Itu selalu sejak dari Pakistan. Di Pakistan sama dengan di Indonesia, kadang-kadang beda ya gitu. Karena kan memang waktunya beda. Indonesia kan lebih cepat, 4 jam daripada Saudi gitu. Jadi saya ikut pemerintah, selalu ikut pemerintah. Nah, terus bagaimana dengan kita? Ibu-ibu, teman-teman boleh lihat ya. Jika di tetangga kita, warga kita, banyak kan ikut Muhammadiyah, maka ikut Muhammadiyah. Tapi jika warga kita, tetangga kita lebih banyak ikut pemerintah, maka ikutlah pemerintah untuk menyatukan ukhuwah di situ. Jangan sampai kita berbeda dengan tetangga kita, jangan sampai kita berbeda dengan masyarakat pada umumnya gitu. Ada fiqh dakwah di situ. Qadarullah, tetangga saya selalu ikut pemerintah. Jadi ada dakwah juga di situ, saya selalu ikut pemerintah gitu. Dua-duanya boleh insya Allah. Yang nggak boleh kan yang nggak jelas tadi. Lebaran ikut siapa, puasa ikut siapa gitu kan. Itu yang nggak jelas gitu. Harus jelas lah warnanya. Gitu. Banyak kan gini, Bu Fatia. Bu Fatia saya puasanya ikut Muhammadiyah. Lebarannya ikut pemerintah boleh nggak? Atau dibalik. Saya maunya puasanya belakangan ikut pemerintah, tapi lebarannya ikut Muhammadiyah yang cepetan dikit. Nggak boleh, saya bilang. Harus konsisten. Harus konsisten gitu ya. Kalau lebarannya ikut Muhammadiyah, puasanya juga sama gitu. Kalau kita puasa ikut pemerintah ya lebarannya juga sama. Demikian Allah. Jadi kalau saya ikut pemerintah terus ya. Karena ada MUI ya. Sejak di Pakistan sama, sejak di Pakistan. Jadi setiap habis mau Idul Fitri atau mau Idul Adha pasti banyak SMS masuk. Bu, jadi kita gimana nih jadi bingung. Nggak usah bingung lah, orang ada MUI kok di negara kita gitu. Jadi yang bertanggung jawab kan mereka gitu. Gitu ya, Neng. Tapi tadi tolong perhatikan masyarakat di sekitar kita. Mereka mayoritas ikut yang mana? Nah, ikutilah dengan masyarakat terbanyak agar ukhuwah bisa kita jaga. Enak kan misalnya sholat tarawih bareng atau sholat Idul Adha bareng gitu kan? Enak kan? Korban bareng gitu. Tapi kalau
kita duluan, yang lain lagi puasa, kita lagi apa, menyembelih hewan kurban, tetangga masih kayak gitu kan, nggak enak gitu ya. Walaupun boleh boleh sih, gitu. Jadi lebih dititik beratkannya kepada ukhuwah ya Bu ya. Betul Meskipun betul. kadang keyakinan kita nih, kita yakin banget bahwasanya kita ini yang ikut yang Muhammadiyah. Tapi kalau di satu lingkup itu andekan 50-50 gitu berarti kita lebih ukhuwah lebih utama gitu ya Bu ya. Betul betul. Biar biar terjalin ya ukhuwah Islamiyahnya gitu. Kecuali masyarakat di sana Muhammadiyah semua. Enak juga kan bareng-bareng sama Muhammadiyah, sholat bareng gitu. Itu yang idealnya demikian, Allah. Karena di masjid komplek dekat saya ada yang kebetulan itu Mhm. dia melaksanakannya 2 kali. Hah? Diperbolehkan 2 kali, maksudnya dengan imam yang berbeda. Jadi kalau yang Muhammadiyah difasilitasi intinya. Masjid tersebut Mhm. memfasilitasi Oh buat berarti orang yang Muhammadiyah. mayoritas Muhammadiyah dong? Kalau Enggak mayoritas juga Bu, Muhammadiyah ya ikut Muhammadiyah aja. enggak juga. Contohnya yang Idul Fitri kemarin, jadi Mhm. alhamdulillah sih ada di memfasilitasi 2 kali sholat Id. Tapi yang Mmm, pastinya mungkin imamnya juga pasti berbeda ya Bu ya. pasti Jadi ada dong, yang heeh. duluan, ada yang besoknya ada lagi gitu. Oh gitu. Oh memfasilitasi Memfasilitasi. dua-duanya. Iya, Oh iya bagus sih, nggak apa-apa. Kalau gitu kan berarti nggak memperuncing ukhuwah ya, gitu. enggak. Mhm mhm. Bagus sih Kalau gitu. kalau kurbannya sih jadi satu. Nah, di Si kurbannya hari apa? TKM-nya TKM-nya sih biasanya mereka akan sepakat hari Sabtu ketika yang yang pasti kan bapak-bapak ya Bu ya. Iya Bapaknya lagi libur dan yang paling banyak orangnya di hari apa yang penting pada saat hari tasyrik. iya Itu sih. iya, kurban itu boleh di hari tasyrik dan terakhir itu asar ya. Jadi kan Idul Adha, haram puasa, tambah 3 hari hari tasyrik. Idul Adha kan tanggal 10, 11, 12, 13, ini 4 hari ini boleh kurban. Terakhir apa? Tanggal 13 Zulhijjah di waktu asar. Itu terakhir gitu. Jadi jangan terlalu solehah ya, jangan puasa pada hari itu. Karena hukumnya haram. Oh Bu, jadi Ibu bilang terakhir itu, kok saya nanya dong. Jadi hari terakhir yang dimaksudkan itu adalah hari terakhir menyembelihnya, atau hari terakhir itu sampai dengan distribusi Bu, yang dipakai patokan yang mana? Nyembelihnya, Oh, oke. nyembelihnya. Jadi kurban. Ketika menyembelih hewan kurban itu terakhir tanggal 13 Zulhijjah gitu ya. Diusahakan sebelum asar udah selesai penyembelihan. Makasih ya Bu. Sama-sama. Baik, Ibu-ibu soleha yang dirahmati Allah, nggak terasa sampai 1:30. Insya Allah nanti kita diskusikan lagi apakah kita pindahkan ke Selasa ketiga jika ingin offline ya. Nah, ini di Cibubur ini kadang-kadang cepet gitu, kadang-kadang ya cepet. Dinego Bu, dinego Bu. Biasa kan kalau emak-emak itu ibu-ibu habis ngaji ada foto-foto. Nah, foto-fotonya itu kadang-kadang 15 menit sampai 30 menit gitu ya. Mudah-mudahan lah yang nanti kita atur kalau kita mau offline, mungkin pindah ke Selasa ketiga insya Allah. Ya, insya Allah. Demikian Ibu-ibu soleha, itu saja. Selamat liburan gitu ya, karena ada cuti 3 hari kan, cuti bersama. Selamat menjalankan ibadah puasa hari Arafah dan selamat berkurban, selamat Idul Adha. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.